Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 F akan melaksanakan tugas akhir IPS kami di kelas 9 ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, tapi kami di sini tidak hanya berdua, ada 6 anggota lainnya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Orde Baru adalah masa sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Surat Perintah 11 Maret atau disingkat Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Dikeluarkannya surat ini menjadi tujuan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk. Pada saat itu, surat yang ditandatangani pada 11 Maret 1966 ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil tindakan atas keamanan yang buruk pasca gerakan 30 September 1965 atau dikenal G30 SPKI. Dengan aksinya Super Semar, maka terjadilah peralihan pemerintahan Orde Lama oleh Presiden Soekarno menuju pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto. Penataan stabilitas politik pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengumumkan sebagai presiden penuh. Lalu Indonesia merasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah itu, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik yaitu: 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. 4. Memperkasa pembentukan ASEAN. C. Penyelenggaraan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPPP yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSI, dan PDI. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI. 3. Golongan Karya atau Golkar. D. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1987, 1992, dan 1990. Dalam setiap pemilu diselenggarakan pada masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan pemenang pemilu. Hal itu disebabkan oleh pengarahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Petra. Pada tanggal 12 April 1945, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara resmi dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1998, pemerintah menyelenggarakan penerapan P4 pada semua lapisan masyarakat. Penerapan P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, filosofi ABRI mulai dilakukan. 2. Perkembangan ekonomi. Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamatan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkannya stabilitas dan rehabilitasi ekonomi pada tahun 1966. Inflasi mencapai 650%, maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera. Stabilitas dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik, yang semula tingkat inflasi 650% menjadi 12% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1998. Keadaan ekonomi Indonesia baik pada tahun 1969. Pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Program jangka panjang pembangunan jangka panjang dilakukan secara produk 5 tahunan yang disebut Pelita Pembangunan. Repelitas 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, peluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Repelita 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 menindaklanjuti pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan pangan, begitupun bahan mentah dan bahan baku. Repelita 3 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 menekankan pada teori pembangunan dengan menekankan pada aspek pemerintahan. Repelita 4 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 diterapkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan pemimpin sendiri. Repelita 5 April 1989 sampai 31 Maret 1999 diterapkan pada sektor pertanian memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan pemimpin sendiri. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994 membangun berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Masyarakat sejahtera karena perintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Keberhasilan tersebut dapat terlihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru adalah transmigrasi dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat menuju ke daerah lain di wilayah NKRI. Keluarga berencana program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Puskesmas dan posyandu, fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan pengobatan, upaya pencegahan, peningkatan kesehatan, dan pemulihan kesehatan. Pelayanan posyandu adalah pelayanan kesehatan hiburan anak, batuk, gizi, pendampingan pendalaman negara, dan
Pendidikan. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. A. Instruksi Presiden atau Inpres Pendidikan Dasar. Adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993 atau 1994, hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. B. Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. C. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Program Gerakan Orang Tua Asuh atau GNOTA. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan secara luas melalui sekolah seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional.